Jadi banyak yang jadi video ini menimbulkan kontroversi, tetapi sebelum dihapus saya sempat mendownloadnya. Nanti kalau teman-teman mau belajar dari sini, nanti saya kasih linknya. Ya. Jadi mau setinggi apapun nilai CAT-mu, mau sesempurna apapun, mau benar semua di soal CAT-mu, tetapi ketika memasuki tahap kompetensi tambahan yaitu tahap psikotes dan nilaimu kurang dari dipertimbangkan, maka kamu akan langsung dinyatakan gugur. Nah, teman-teman, setelah tes kompetensi P3K ini ternyata masih ada ujian penentu yang harus teman-teman lewati supaya bisa lulus menjadi seorang P3K, baik itu P3K guru maupun P3K tenaga pendidik di sekolah rakyat, ya. Jadi apa saja dan siapa saja yang boleh ikut dan bagaimana membuatnya kita bahas secara detail pada video kali ini. Seluruh yang ada dalam presentasi ini mengambil sumber resmi dari Keputusan Menteri Sosial nomor 94 tahun 2026 tentang rekrutmen guru dan nomor 95 tahun 2026 tentang rekrutmen tenaga kependidikan. Yang ini ya teman-teman, ini surat resminya. Nah, saya sudah merangkumnya ke dalam PowerPoint ini, jadi teman-teman simak apa-apa saja poin penting dari sini. Nah, banyak peserta mengira alur seleksi akan berhenti setelah CAT-BKN, ya, tetapi ternyata itu salah, ya. Masih ada tahapan krusial yang menentukan nasib teman-teman ke depannya, ya. Setelah melewati proses pendaftaran, administrasi CAT-BKN tidak langsung ke pengumuman, tetapi akan ada tes tambahan. Nah, apa saja tes tambahannya? Di dalamnya itu ada psikotes untuk guru, ya, psikotes, ada tes bahasa Inggris, dan ada interview. Nanti kita bahas lebih detail di bawah, ya. Nah, teman-teman, ini adalah alur seleksi yang sebenarnya, ya, mulai dari proses administrasi, kalau seleksi administrasi masuk ke seleksi CAT-BKN. Nah, setelah CAT-BKN, nah, teman-teman akan dilakukan pemeringkatan nilai CAT. Berarti kabar baiknya di sini tidak ada passing grade dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ya. Tidak ada passing grade-nya. Sistem yang digunakan adalah sistem pemeringkatan. Jadi teman-teman, di tipsnya kalau seperti itu, usahakan maksimal di manajerial, sosiokultural, wawancara dijawab dengan sempurna, karena menurut saya itu adalah poin bonus bagi teman-teman. Manajerial, sosiokultural, wawancara itu sangat mudah dianalisa. Kalau teknis, kalau memang ada soal penalaran, itu juga bisa teman-teman jadikan sumber poin. Jangan sampai salah ketika menghadapi soal-soal penalaran. Kalau soal hafalan mungkin memang terbatas karena sangat luas materinya, tetapi kalau soal penalaran yang berada di soal teknis, penalaran yang ada di soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, atau yang mana menurut teman-teman gampang untuk teman-teman kerjakan, fokus di situ dan raih poin sebanyak-banyaknya di situ, ya. Nanti kita jelaskan lebih detail di bawah. Nah, setelah tes tambahan akan ada integrasi dari nilai CAT-BKN ditambah dengan nilai tes tambahan, itu akan menentukan kelulusan teman-teman. Lanjut. Nah, siapa yang akan mengikuti tes tambahan? Ya, tidak semua peserta yang ikut pada tes CAT ini akan masuk ke tes tambahan. Hanya peserta yang masuk maksimal 2 kali jumlah formasi yang akan masuk ke seleksi tambahan, seperti yang saya jelaskan di atas. Misal, ya, terdapat formasi guru matematika misal sebanyak 20 posisi. Maka yang berhak ikut tes tambahan maksimal adalah 2 kali 20, yaitu 40 peserta nilai terbaik dari CAT. Ya. Bagaimana kalau nilainya sama? Nah, kalau nilainya sama, jadi urutan penentuan kelulusannya itu berasal dari anak tangga ini. Yang pertama, nilai total CAT. Jika nilai total CAT-nya sama antar peserta, maka yang dilihat selanjutnya adalah nilai kompetensi teknis. Siapa yang memiliki nilai kompetensi tertinggi, siapa yang memiliki nilai kompetensi teknis tertinggi, maka dia yang akan masuk ke tes tambahan. Jika masih sama juga, maka yang dilihat adalah nilai manajerial. Jika masih sama juga, maka yang dilihat adalah nilai sosiokultural. Jika ternyata masih sama juga, maka yang dilihat adalah nilai IPK. Kalau toh pun masih sama juga, yang dilihat adalah usia tertinggi. Siapa yang paling tua, dia yang lulus. Tetapi kalau sampai di tahap anak tangga ke-6 ini semuanya masih sama juga, maka seluruh peserta yang sama tersebut nilainya akan masuk ke seleksi tambahan. Oke, apa saja tes tambahannya? Untuk khusus guru sekolah rakyat ada 3 tes tambahan. Yang pertama psikotes, yang kedua tes bahasa Inggris, yang ketiga wawancara. Ketiga tes ini dirancang untuk menguji kesiapan mental dan sosial, bukan sekedar akademis. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut penjelasannya. Tes pertama yaitu psikotes. Ini bukan tes hafalan. Psikotes memetakan kapasitas mental seutuhnya, ya, mulai dari
dinilai penalarannya seperti apa, problem solvingnya seperti apa, adaptasinya seperti apa, empatinya seperti apa, kepemimpinan, produktivitas, motivasi, daya tahan stres, kepribadian, kesehatan mental. Nah, sebenarnya jenis-jenis psikotes itu sangat banyak ya. Kalau mengacu pada CPNS tahun 2024 itu ada paling tidak ada 5 jenis psikotes. Nah, itu saya punya modulnya juga, nanti teman-teman bisa dapatkan. Dan saya juga punya soal psikotes yang keluar di tahun 2024 ini ya teman-teman. Kalau mau lihat ini videonya ada di sini. Ini video sudah dihapus dari YouTube, tapi sebelum dihapus saya sempat video psikotes ini sudah sempat dihapus dari YouTube karena menimbulkan kontroversi saat itu ya, dianggap membocorkan soal. Padahal video ini sudah ada sejak 4 tahun lalu, tetapi pada saat itu ada seseorang kreator yang mengunggah video ini 4 tahun lalu. Tetapi aneh bin ajaibnya di tahun 2024 hampir semua soal yang ada di sini masuk persis sama dengan ujian psikotes di tahun 2024 untuk Kementerian PUPR. Jadi video ini menimbulkan kontroversi, tetapi sebelum dihapus saya sempat mendownloadnya. Nanti kalau teman-teman mau belajar dari sini, nanti saya kasih linknya. Ya, sampai ini juga lah yang menyebabkan saya dituduh membocorkan soal. Padahal ini bukan saya yang upload. Video ini sebelumnya sudah ada 4 tahun lalu, tetapi anehnya tim pembuat soal psikotes di tahun 2024 mengambil sama persis soal-soal yang ada di sini ya. Soal-soal ini sama persis yang keluar di ujian CPNS Kementerian PUPR 2024. Bagi follower lama pasti tahu kasus ini, sampai saya diinterogasi ya. Nah, sebelum dihapus sama pembuat video yang lama itu saya sempat mendownloadnya. Nah, nanti teman-teman kalau mau belajar dari sini ya silakan, nanti saya kasih linknya ya. Ini tidak saya bagikan umum, ini saya privat ya, pribadi, tidak saya bagikan umum ya. Ada selama hampir 2 jam soal psikotes di sini, nanti teman-teman bisa pelajari ya, seperti itu. Nah, ini memang cuman kualitas gambarnya agak sedikit kabur, tapi memang ya bisa dibaca lah ya. Nah, ini kalau saya masih mempertimbangkan membuatnya dalam bentuk ebook lalu menjelaskan poin-poin. Kalau di sini kan tidak menjelaskan poin-poinnya, dan pada video ini tidak ada suara ya, cuman ada tulisan. Nanti saya kepikiran untuk membantu teman-teman menjadikannya ebook dan ada penjelasannya yang disesuaikan dengan jabatan sebagai tenaga pendidik maupun sebagai tenaga guru ya. Silakan follow akun ini, silakan subscribe akun ini supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang menjadi masalah teman-teman. Syarat mutlak untuk lulus psikotes yaitu harus poin minimalnya atau nilainya adalah dipertimbangkan ya, status skor yang pertama. Yang kedua, untuk status mental wajib mentality health ya. Di sini tertuang di aturan ya, tertuang di aturan di sini ya, harus dipertimbangkan. Ketika teman-teman dinyatakan nilainya kurang disarankan hasil psikotesnya atau kurang dari 64, maka teman-teman langsung dinyatakan gugur. Wah, kalau mengingat angka 64 bagi teman-teman psikotes, alumni psikotes Kementerian PUPR itu sangat trauma dengan angka 64 ini ya, karena ada yang 63 ya, 63, sekian dinyatakan tidak lulus padahal nilai SKD-nya tinggi. Itu sangat-sangat disayangkan ya teman-teman. Makanya pastikan teman-teman nilainya di atas 64 ya. Ini angka trauma bagi teman-teman Kementerian PUPR waktu itu menghadapi psikotes. Banyak yang hampir mendekati 64 dan dinyatakan tidak lulus. Begitu pula ternyata pada P3K kali ini, kalau tidak mencapai poin 64 atau nilainya kurang disarankan, hasilnya kurang disarankan, maka teman-teman langsung gugur. Mau setinggi apapun nilai CAT-nya akan dinyatakan gugur ya. Sudah dijelaskan di aturan ini. Oke. Selanjutnya ada wajib mentality healthy ya. Di sini dijelaskan di bawah. Mana dia? Nah, ini mentality healthy. Peserta tidak terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental baik pada faktor kepribadian maupun psikologi aktual ya, harus ini. Kalau tidak ini maka gugur. Nah, hati-hati di tes psikotes teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada tes kedua yaitu bahasa Inggris.
Nilai rekomendasi minimal adalah 233, artinya di bawah 233 teman-teman gugur ya, mau sebagus apapun nilai CAT-nya. Struktur, reading maupun listening ya. Selanjutnya tes tambahan ketiga adalah wawancara pendekatan khusus, itu untuk menilai tingkat empatinya, menilai memahami sudut pandang siswanya, kapasitas menangani masalah peserta didik ya. Guru sekolah rakyat akan menghadapi anak-anak dengan kondisi sosial khusus. Wawancara ini menguji hati, bukan hanya logika. Jadi pastikan ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang membandingkan dua hal, dahulukan empati ya, cari jawaban yang mendahulukan empati. Oke. Selanjutnya untuk bobot, meskipun tadi ada dua harus syarat mutlak teman-teman lewati ya, harus poinnya di atas 64 atau dipertimbangkan. Yang kedua adalah wajib mentality healthy ya. Setelah itu lulus, maka dipertimbangkan untuk bobot CAT BKN-nya 50%, tes tambahannya 50%. Seperti itu. Itu untuk guru ya. Jadi secara total seperti ini. 50%-nya adalah CAT dan 50%-nya adalah tes tambahan. Di dalam tes tambahan itu ada 3, psikotes 30%, bahasa Inggris 10%, wawancara 10%. Di dalam psikotes tadi ada 2 pintu yang wajib dipenuhi, yaitu poin di atas 64 atau dipertimbangkan. Yang kedua harus mentality healthy ya. Itu yang harus dipertimbangkan. Kesimpulan matematis, nilai CAT tinggi belum tentu aman ya, seperti yang saya katakan tadi. Meskipun CAT-nya tinggi, kalau tes tambahannya kurang ya, maka bisa saja tergeser oleh CAT-nya yang pas-pasan, tetapi nilai tes tambahannya maksimal karena bobotnya 50%. Oke. Jangan diremehkan berarti ya, teman-teman. Untuk formasi guru sendiri, tes tambahannya ada 3 seperti yang kita jelaskan di atas. Sedangkan untuk formasi tendik itu hanya ada psikotes, tidak ada bahasa Inggris dan wawancara, dan bobot CAT-nya juga lebih tinggi 60%, sedangkan bobot tes tambahannya hanya 40%. Tendik memiliki alur yang lebih ringkas, namun psikotes tetap memegang porsi dominan ya, seperti itu. Nah, ini cetak biru persiapan teman-teman ya. Pertahankan kompetensi CAT, targetkan masuk 2 kali formasi ya. Jadi syarat lulusnya teman-teman harus menargetkan masuk 2 kali formasi. Yang kedua, latih kapasitas psikologi, fokus pada kesehatan mental dan penalaran. Yang ketiga, asah bahasa Inggris khusus guru, kejar batas nilai 233 ya. Kembangkan komunikasi empatik, persiapan wawancara kondisi sosial khusus ya. Persiapan P3K sekolah rakyat bukan hanya soal menghafal materi, tetapi membuktikan kapasitas mental, empati, dan komunikasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya untuk membahas psikotes ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.